Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal kupas tuntas legenda Raden Kian Santang melawan ilmu hitam. Tapi, kita nggak cuma mau mendongeng ya. Kita mau coba bedah resep rahasia di baliknya. Pola narasi klasik yang bikin cerita ini tuh wah ngena banget dan nggak pernah lekang oleh waktu. Nah, lihat kutipan ini. Dalam banget kan? Ini langsung nunjukin inti masalahnya. Karena ya setiap cerita kepahlawanan yang hebat, itu pasti dimulai dari sini. Sebuah dunia yang udah ada di ujung tanduk, di ambang kehancuran. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tanah dalam kegelapan. Nah, pertanyaannya, segelap apa sih ancaman yang dihadapi tanah Sunda ini? Kalau kita lihat dari sumbernya, gambaran yang dikasih itu bener-bener bikin merinding. Coba dibayangin, tiap malam kabut hitam turun, orang-orang hilang gitu aja, ternak mati dengan mata kosong. Gila kan? Ini jelas bukan sekedar wabah biasa. Ini tuh kutukan yang disengaja. Sebuah serangan gaib yang tujuannya ya buat nyebar teror dan ngisap kehidupan dari tanah Sunda. Terus, siapa dalang di balik semua ini? Nah, di pusat semua teror ini ada satu nama, Ki Rengganis Hideng. Dia ini tipikal penjahat klasik yang ambisinya cuma satu, yaitu kekuasaan mutlak. Dengerin deh kata-katanya, tanah Sunda akan menjadi kerajaanku. Jelas banget kan? Dia tuh bukan cuma bikin onar, dia lagi bangun kerajaannya sendiri di atas penderitaan orang lain. Nah, ini penting banget, karena dari awal kita langsung dikasih tahu kalau taruhannya itu gede banget, nasib seluruh negeri dipertaruhkan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, panggilan untuk sang pahlawan. Jadi, pas kegelapan lagi kuat-kuatnya, biasanya selalu muncul secercah harapan kan? Nah, disinilah ceritanya ngenalin satu-satunya orang yang bisa melawan, dan kita bakal lihat gimana dia menjawab panggilan itu. Lihat deh perbandingannya. Keren banget kan? Ini benar-benar pertarungan klasik antara terang dan gelap. Di satu sisi ada Ki Rengganis, dukun kegelapan yang manggil arwah yang mau naklukin pakai rasa takut. Di sisi lain, ada Raden Kian Santang, pendekar terkuat yang dipanggil rajanya buat melindungi pakai kekuatan. Satu mewakili kematian, satu lagi mewakili kehidupan. Sempurna. Dan inilah jawaban Kian Santang. Jika kegelapan datang, maka aku akan menjadi pedangnya. Simple, tapi kuat banget. Dia nggak lari dari takdir. Justru dia mau menerima perannya. Dia adalah pedang yang siap menebas kegelapan. Oke, bagian ketiga. Menghadapi kutukan. Panggilan udah dijawab, takdir udah diterima. Sekarang, saatnya Kian Santang masuk ke kandang macan buat menghadapi ujian pertamanya. Jadi, begitu masuk ke sebuah desa, Kian Santang langsung disambut sama mayat-mayat hidup. Ini tuh ujian pertama yang penting banget. Sebelum ketemu bos besarnya, dia harus buktiin dulu kalau dia bisa ngatasin anak buahnya, manifestasi paling nyata dari sihir jahat itu sendiri. Nah, gimana cara dia ngelawan? Disinilah kekuatan sejatinya keluar. Bukan cuma main pedang biasa, tapi dia ngeluarin yang namanya aura harimau putih. Ini tuh semacam energi spiritual yang bisa ngebakar makhluk kegelapan jadi abu. Jadi ini benar-benar pertarungan cahaya lawan gelap secara harfiah. Oke, ujian pertama udah lewat. Sekarang, panggung udah siap buat pertarungan utamanya. Konfrontasi langsung antara Kian Santang dan Ki Rengganis. Dan Ki Rengganis langsung nyambut dia dengan tantangan maut. Putra Pajajaran, kau datang untuk mati. Udah jelas ya, ini bukan buat nego-nego. Ini pertarungan hidup mati buat nentuin nasib seluruh kerajaan. Di sini pertarungannya jadi gila-gilaan. Ki Rengganis ngeluarin ribuan roh jahat, langit jadi hitam, petir nyamber-nyamber, tanah sampai kebelah. Dan Kian Santang, pendekar terkuat pun akhirnya mulai kewalahan. Dia terdesak, terluka, dan benar-benar didorong sampai ke batas kemampuannya. Jadi pertanyaannya, setelah ditembus ilmu hitam dan digoda bisikan iblis, apa Kian Santang kalah? Ini nih momen paling gelap di ceritanya, di mana rasanya semua harapan udah pupus. Tapi, kalau kita ngomongin alur cerita pahlawan, titik ini justru titik krusial sebelum transformasi puncaknya. Masuk ke bagian 5, kebangkitan sang harimau. Justru di saat-saat kayak gini, di ambang kekalahan total, pahlawan sejati itu lahir. Kian Santang sadar dia harus cari kekuatan lain, bukan lagi dari fisik, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, cahaya dari dalam dirinya. Dan lihat prosesnya, keren banget. Pertama, dia nolak kekuatan iblis. Terus, boom! Cahaya putih meledak dari badannya. Roh leluhur Pajajaran muncul. Dan puncaknya, seekor harimau roh raksasa yang bercahaya bangkit. Ini adalah momen kelahiran kembali sang pahlawan. Dengan nolak jalan pintas dan milik kehormatan, dia justru ngebuka potensi sejatinya. Kekuatan para leluhur yang jauh lebih dahsyat.
Dan semua kekuatan dahsyat itu, cahaya, roh leluhur, semangat harimau, semuanya difokuskan jadi satu tebasan surgawi. Cuma satu serangan pamungkas yang nggak cuma ngalahin, tapi benar-benar memusnahkan sumber kegelapan itu. Oke, kita sampai di bagian akhir, pertarungan yang tak berujung. Musuh utama udah kalah, kutukan udah hilang. Tapi, apa ceritanya selesai? Buat seorang pahlawan, perjalanan itu nggak pernah benar-benar selesai. Dia pulang, tapi dia bukan lagi orang yang sama. Dan disinilah kita lihat transformasinya. Kata Prabu Siliwangi, engkau bukan hanya pendekar, engkau penjaga cahaya Sunda. Keren kan? Dia berangkat sebagai pendekar terkuat, tapi dia pulang sebagai sesuatu yang lebih. Dia jadi penjaga cahaya, jadi simbol harapan yang lahir dari ujian terberat. Dan ini penutupnya, karena selama dunia ada, pertarungan antara cahaya dan kegelapan tak akan pernah berakhir. Pesan ini dalam banget, artinya meskipun satu cerita selesai, pertarungan antara baik dan jahat itu abadi. Peran seorang pahlawan, seorang penjaga, nggak akan pernah benar-benar usai. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita semua.